Ada prestasi walaupun nggak melamar sana belum lulus, langsung belum dicium, itu bagian dari kasih sayang. Ya, ada loh yang gitu, sudah ngelamar S2 sana, beasiswa sana nggak lolos, tapi tetap dikasih sayangi. Ya, kasih uang tetap kasih uang. Ada yang mudah tersinggung, anak juga ada yang tersinggung. Ditanya sudah diterima belum, gitu aja tersinggung, marah-marah. Nanya terus, lewong yang biayai kita kok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Anak saya merupakan pelaku bullying. Saya begitu kaget saat mendengar laporan dari sekolah terkait perlakuan dia terhadap teman-temannya. Ya. Padahal di rumah dia biasa saja, tidak pernah berlaku macam-macam. Nah, sebagai orang tua, apakah ada perlakuan khusus dalam Islam terhadap anak yang nakal, Ustadz? Dibaca dalam surat Al-Imran ayat 159. Jangan-jangan perilaku bullying itu gagal membuat rumah menjadi al-marham. Kapan-kapan kita bicara, Mbak Iva, tentang 8 fungsi rumah. Rumah itu harus jadi madrasah, rumah harus jadi musola, rumah harus jadi maskanah. Salah satunya menjadi al-marham, tempat menumbuh suburkan kasih sayang di rumah. Karena biasanya bullying segala macam berawal dari rumah. Rumah yang tidak terpenuhi bagaimana menanamkan cinta, kasih sayang, asah, asih. Maka rumah harus tempat al-marham di mana menumbuhkan kasih sayang antara anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, bahkan kakak kepada adik, adik kepada kakak, kepada seluruh anggota keluarga. Al-marham, tempat menumbuh suburkan kasih sayang. Jangan-jangan di rumah sudah biasa bullying. Jangan-jangan ini sudah biasa sesuatu yang tidak ada, bahwa kalau kamu menghina orang lain juga nggak suka. Kalau kamu nggak mau dihina, jangan menghina orang lain. Makanya tanaman golden rule of ethics. Artinya apa? Standar moral itu kalau kamu nggak mau dihina, jangan menghina orang lain. Kalau kamu nggak mau dipukul, jangan mukul orang lain. Kalau nggak mau kecurian, jangan mencuri. Kalau nggak mau dibully, jangan membuli. Nah, itu standar minimal. Maka kalau anak nangis, kenapa nangis? Nah, dipukul teman. Jangan suruh balas. Kenapa nangis dipukul teman? Dipukul teman kok nangis sakit. Kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau kamu nggak mau dipukul, jangan mukul orang lain. Ini ditanamkan di rumah. Dibaca surat Al-Imran 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. 1. Rahmat Allah harus ada pada rumah tangga. Rahmat Allah tidak mungkin ada pada rumah tangga kita kalau kita tidak melaksanakan amal-amal agama. Jangan-jangan nggak pernah baca Quran bareng. Nggak pernah dia nih. Sebagaimana Mbak Iva kan kita punya grup. Semua grup WA ditugasi. Ini juz 1 itu Mbak Iva, juz 2 itu adiknya, juz 3 adiknya, juz 4 bapaknya, juz 5 ibunya. Dan setiap bulan kita ini. Kelihatannya kita punya WA grup, mohon maaf, semuanya khataman. Padahal jatah kita sama. Di grup sana juga jatah satu. Ya. Tapi kan luar biasa. Nah, jadi semua WA grup kita menghatamkan. Ayah ada grup gowes, ada grup dari keluarga ayah, keluarga mama, keluarga. Semuanya ada khataman Quran, dibagi. Semua WA grup punya. Itu jangan-jangan tidak pernah baca Quran bareng. Nggak sholat bareng. Nggak pernah puasa bareng. Nggak pernah ada amalan-amalan bersama. Itu makanya ayah mau ngisi pengajian besok malam pun ada anak adik kan libur ikut kajian. Itu bagian dari membangun kebersamaan. Rahmat Allah. 2, kamu berlemah lembut. Jadi tolong di rumah tangga dibuat sikap lemah lembut. Dibaca ulang, baca ulang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Lemah lembut. Tolong di rumah ada kelemah lembutan. Ada seorang di mana Rasulullah biasa mencium anaknya, cucunya, bahkan Rasulullah itu dimain kuda-kudaan. Ada sahabat lewat, ya Allah, ya Rasulullah, saya itu punya cucu banyak, nggak pernah mencium aja nggak pernah. Allah tidak akan menurunkan kasih sayang kepada kamu kalau kamu nggak mau kasih sayang kepada anak cucumu. Bagaimana Allah menurunkan kasih sayang? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita ada kasih sayang di antara kita,
Allah pun akan turunkan kasih sayang. Makanya kalau ayah kadang-kadang ketemu Mbak Iva mencium, itu bagian dari menarik. Jangan isinya bulian, isinya semuanya. Nah, ada prestasi walaupun nggak melamar sana belum lulus, langsung belum dicium, itu bagian dari kasih sayang. Ya, ada loh yang gitu. Udah ngelamar S2 sana, beasiswa sana nggak lolos, tapi tetap dikasih sayangi. Ya, Kasih dicium. uang tetap kasih uang. Nah, ada yang mudah tersinggung, anak juga ada yang tersinggung. Ditanya, sudah diterima belum? Gitu aja tersinggung, marah-marah. Nanya terus, lah wong yang biayai kita kok. Orang tua nanya aja kok dibentak. Nah, kasih sayang. Iya, tapi suaranya nggak enak. Ya. Ya. Oke. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. Kalau kamu keras, kamu hatinya kasar. Keras kaitannya fisik, hati kasar berarti artinya dengan dalam. Maka sikap fisik dan batin penting. Mungkin nggak pernah mukul, tapi kata-katanya jelek. Kamu tahu itu kambing, lah tahu, lah itu. Kambing itu nggak pernah sholat, nggak lah. Kamu itu kayak kambing. Kelihatannya sederhana, tapi ucapan itu juga menyakitkan, lebih menyakitkan daripada perbuatan. Itu. Mukul bahkan kadang mukul kemesraan. Apa kabar gitu juga ini bagus, enak gitu. Cubit kadang-kadang kalau ada kemesraan dicubit itu seneng, kangen ya dicubit. Nah, karena apa? Ada kemesraan. Nah, jadi menyakiti. Ya, jadi di situ unsur fisik karena KDRT itu tidak hanya kaitannya dengan fisik. Nah, bahkan KDRT di rumah tangga itu membiarkan anak itu dalam keadaan dia tidak beramal ibadah, itu KDRT. Mosok seharian nggak sholat kok dibiarkan. KDRT secara syariat. Itu menjerumuskan anak. Makanya kalau kita bangunin subuh, bangunin itu, ibarat kalau rumah itu kebakaran, maka mosok kita diem saja anak kita di dalam. Pasti kita angkat. Demikian juga adzan subuh. Demikian juga adzan sholat. Bangunkan, ingatkan. Ini Jumat. Itu. Kok masih tiduran? Udah dekat dengan adzan. Nah itu namanya jangan sampai anak kita tersentuh api neraka. Bayangkan seperti itu. Maka jangan berlaku kasar, jangan kamu berhati keras. Terus? Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya, maka jauh dari kita, jauh dari agama. Kalau kita berlaku kasar, tidak pernah ada amal agama, di situ nanti mohon maaf, kita tidak ada kasih sayang. Ini fungsi rumah. Ya. Terus? Karena itu, maafkanlah mereka. Maafkan. Artinya apa? Kita biasa memaafkan sesuatu supaya orang itu mau kembali. Jangan malah diusir, jangan malah itu. Rata-rata anak-anak yang mohon maaf terlibat kepada tawuran, terlibat kepada kelitih, terlibat kepada hal-hal itu orang tuanya nggak ngerti. Berapa banyak orang itu tawuran ketangkep, ternyata tas sekolahnya isinya celurit, isinya senjata tajam, isinya rantai, gear segala macam. Ternyata ditanya orang tuanya nggak ngerti. Padahal tiap hari sekolah ada rantainya. Buat apa? Praktikum kok pakai rantai, pakai gear. Nah, makanya kadang-kadang kalau ada orang tua ngecek di kamar. Di kamar ada apa? Alkohol. Itu alkohol 100%. Jangan-jangan ini narkobawan. Narkobawati. Jangan-jangan seperti itu. Dicek. Itu. Ya, terus dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Jangan-jangan nggak pernah didoakan. Anak-anak itu jarang didoakan. Kalau perlu doakan dia. Pegang jidatnya, setiap dia tidur pegang di jidatnya, doa. Kalau perlu doa bareng. Dia doakan orang tua doakan anak. Ini kunci. Sederhana, Al-Imran 159, kalau dilakukan insya Allah itu bagian dari pemagaran. Supaya rumah menjadi al-junnah. Al-junnah itu apa? Benteng. Benteng dari apa? Benteng dari bullying, benteng dari narkoba, benteng dari tawuran, benteng dari mabuk-mabukan, benteng dari kemaksiatan, penyakit masyarakat, yang lain-lain. Rumah harus jadi al-marham, yaitu tempat menumbuh suburkan kasih sayang. Tidak ada bullying di antara kita. Pastikan jangan ada bullying di antara kita. Mulai kakak kepada adiknya, adik pada kakaknya. Karena kadang-kadang senang melihat bully anaknya, adiknya nangis itu malah senang. Nah, gitu aja marah, gitu aja. Jangan dibiasakan seperti itu. Makanya di tradisi kami, di Yayasan Bina Anak Soleh, manggil tidak boleh langsung nama. Harus pakai mbak, pakai kak, pakai adik, pakai bang, pakai itu. Harus mas, dik. Kenapa? Itu bagian dari menumbuhkan rasa kasih sayang. Orang kalau manggil Mbak Iva, beda. Orang bullying nggak pakai mas.
Mas sikat sisan loh Mas, jarang itu. Om tak sikat loh Om, enggak itu. Panggil, biasanya bullying diri mulai kurang menghargai, kurang itu. Makanya di seluruh yayasan Bina Anak Soleh, dari playgroup, TK, SD, SMP sampai orang mau mati, karena kita ada senior school, harus manggil, tidak boleh langsung namanya. Sebut Mas siapa, Mbak siapa. Sampai dia billahi taufik walhidayah, ya pokoknya. Karena kegiatan di Bias kan mulai dari umur 2 tahun sampai orang mau mati boleh sekolah di yayasan kami, di Yayasan Bina Anak Soleh. Itu ya. Orang pensiun Sampai orang mau mati dong. Nah kan pensiun sudah mau mati ya ini ya pensiun. Makanya boleh daftarnya di atas 55 tahun. Nah, namanya Senior School Husnul Khotimah. Browsing Senior School Husnul Khotimah. Ya. Yang wisuda nanti Israel. Nah, jadi salah langsung. Ya, begitu. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam Biasa urusan diajak itu. sharing. Nah, gimana Mbak, daftar kemana? Jangan diem-diem. Itu begitu nggak terima baru ngomong. Kemarin kenapa nggak sharing? Ke Jerman ke Australia, kemana, S2 mau kemana. Sampai sekarang kita taunya cuma gagal. Ternyata nggak diterima. Nah, sharing, tanya gitu. Mau daftar kemana? Toh yang biayai ke ayah. Kenapa kok seperti itu? Dia tanya makanya. Ya kan Dia sering. jangan pas hasilnya. Ya jangan nanya-nanya. Satu, jangan nanya tapi juga terbuka. Karena apa nggak nyampaikan. Ya gitu. Ya, dan mungkin kalau kembali ke kasus ini, apa namanya? Orang tua kan nggak tahu kalau di sekolah seperti Ya, itu. itu berarti kegagalan orang tua ditanyain. karena dia tidak pernah mengontrol. Nah, kenapa sampai terjadi bullying di sana? Ya, nanti ada faktor yang lain, memilih yayasan sekolah yang benar. Ya, karena memang karakter seseorang oleh 4 lingkungan. 1 lingkungan keluarga, beres sih ini kita baru bicara keluarga. Kedua, lingkungan sekolah. Cari sekolah-sekolah yang insya Allah terdidik secara bukan saja pengajaran, tapi juga pendidikan. Bukan saja pinter, tapi juga benar. Maka cari sekolah-sekolah yang memperhatikan tentang budi pekerti. Itu. Yang ketiga, itu perlu masyarakat. Nah, yang keempat, itu diperlukan lingkungan sosial. Nah, mungkin dia di tempat-tempat yang lingkungan sosial mulai dari coret-coret meneret di mana-mana. Itu kadang-kadang semua tembok nggak ada yang bersih. Itu begitu bersihkan ditulis KZR, Kisruh. KRE Kirik, luar biasa. Geng. Jangan-jangan dia ikut geng-geng. Biasanya juga geng-geng remaja. Maka kita harus mendeteksi orang tua karena nanti pertanggungjawaban di akhirat. Nah, jadi sampai bullying itu, kalau sampai nggak ngerti, itu koreksi diri. Jangan-jangan kita sibuk nyarikan rezeki, tapi lupa kepada bagaimana yang terbaik untuk anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin nambahin juga kan kalau mungkin kan banyak ya orang tua tuh bukan nggak ngerti tapi rasanya tuh kayak nggak melakukan kesalahan, tapi kan bisa jadi malah itu kayak membiarkan tadi kayak nggak jadi akhirnya nggak tahu sendiri karena pembiaran itu bagian dari kesalahan karena nanti ada pertanggungjawaban. Kalau anak kok sampai maksiat, anak kok sampai berbuat dosa, yang bertanggung jawab bukan gurunya, bukan Presiden Jokowi, bukan menterinya, tapi orang tuanya. Orang tua yang bertanggung jawab. Sekolah kan hanya bantu. Sampai di pesantren kan hanya bantu. Bagaimana anak? Kenapa ada bullying di pesantren? Kadang-kadang memang anak itu sudah bibitnya. Ya, bibitnya di sana digagal, sini nggak masuk, nakal, masukkan pesantren. Jadi pesantren jadi bengkel, curahan orang-orang yang nakal di situ. Walaupun hanya sedikit lah dibanding dengan di tempat lain. Itu artinya kalau ada KDRT bullying di pesantren itu dari sekian puluh ribu, dari sekian ratus tahun, udah hampir puluhan tahun ya baru sekali terjadi. Misalnya di Gontor, sekali terjadi tapi viralnya luar biasa. Itu. Jangan-jangan memang kesalahan iya pasti, makanya itu tidak akan terulang. Tapi kalau dibanding lembaga lain, jauh lebih banyak. Tiap hari ada bullying di tempat ini. Lembaga lain ada saja. Orang mati karena di lembaga, bahkan di institusi-institusi, baik itu di mungkin ya institusi sekolah, lingkungan pendidikan, militer atau kepolisian, ada aja tempat bullying itu. Tapi karena ini di pesantren sih ini ya, padahal kita harus fair lah gitu, bahwa
kejahatan juga ada di mana-mana, iya, tapi bagian dari tanggung jawab kita. Maka nanti perlu lingkungan pada keluarga. 2, mencari lingkungan sekolah. Kedua, pada masyarakat. 4, masjid yang mendidik karakter kita, masjid. Maka kalau anak itu, lihat yang bullying itu mesti jarang ke masjid. Ya, jarang ke masjid. Ya. Yang sering di Warmindo, ya itu biasanya. Itu. Oh, masih kecil kan. Iya. Misalnya kalau nambahin lagi tuh kayak siapa tahu ada kebutuhan emosional anak yang tidak terpenuhi juga di rumah. Makanya keluarga, ya. Tahu itu. Faktor dan keluarga. Ada juga faktor kalau anak usia sekolah kan pasti terpengaruh teman-teman itu. Iya, makanya lingkungan sekolah. Jadi satu rumah, bagaimana Al-Imran 199, 159, kedua sekolah, pendidikan. Itu. Yang ketiga nanti masyarakat. Masyarakat itu. Karena biasanya juga masyarakat itu punya andil. Orang punya asas keterpengaruhan. Ya. Nyatanya kalau masyarakat terbentuk misalnya di Mekah tidak ada bullying seperti itu. Nah, kenapa? Karena suasana agama ada.